Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfi Afrian dan di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya, yaitu mengenai perencanaan recreation and training sport facilities. Lalu yang pertama yaitu untuk latar belakangnya sendiri. Jadi di sini saya mendesain sebuah sport training dan juga sport recreation yang dilatar belakangi oleh perkembangan dan kemajuan bidang olahraga di dunia yang berkembang dengan sangat cepat, dan hal ini dibarengi dengan kualitas serta kuantitas prestasi para atlet yang serta di dunia ini yang berkembang. Untuk dilihat lebih skala spesifiknya lagi di DIY, provinsi DIY juga merupakan salah satu bagian dari NKRI yang berpotensi dan serta menyandang sebuah kota pariwisata atau budaya yang termasuk diperhitungkan di Indonesia ini. Dan juga di ini berdasarkan informasi juga merupakan provinsi yang mempunyai salah satu atlet yang membanggakan di kancah nasional maupun internasional, yang salah satunya yaitu cabang tenis lapangan. Jadi di sport training ini saya fokuskan pada perencanaan tenis lapangan karena melihat dari isunya sendiri sudah kuat, karena sudah lumayan kuat, karena bisa dilihat ini dari udah saya bagi menjadi isu mikro, meso dan juga makro, yang intinya problem solvingnya itu banyak atlet yang potensial, yang sumber daya manusia untuk atlet ini tinggi, yang tidak dibarengi fasilitas yang memadai dan juga perhatian pemerintah yang cukup minim. Dengan isu yang ada seperti itu, saya ingin mengangkat kembali sebuah prestasi tenis lapangan dengan cara penyediaan fasilitas yang berstandar nasional sebagai pusat pelatihan sekaligus pengembangan bibit yang memadai atau berpotensi. Nah, untuk rekreasinya sendiri ada bicycle extreme park, swimming pool dan juga outdoor fitness. Jadi di sini selain sport training juga sport recreation yang berhubungan diantaranya, yaitu yang pertama ada, selain tadi ada climate resorts, physical education. Juga climate ini akan saya tekankan karena berkaitan dengan pendekatan konsep saya yang akan saya pakai di bangunan saya ini. Lanjut. Nah, ini untuk lokasinya sendiri, saya berlokasi di Jalan Janti Mondalan, Banguntapan, Banguntol. Untuk lokasinya sendiri ini sangat strategis karena di pinggiran kota yang berkaitan langsung dengan pusat kota Jakarta. Terus untuk regulasinya yang menggunakan KGB sebesar 60-80%, KLB maksimal 8 lantai, KDH 10% dan juga GSP 3 meter. Lanjut. Ini studi basket yang saya ambil, yang pertama yaitu ada Olympic Tennis Court, yang kedua ada street dome. Terus lanjut, nah ini untuk kebutuhan ruang, bisa dilihat untuk ruang saya bagi menjadi tiga klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi usia, yang kedua klasifikasi khusus, dan yang ketiga klasifikasi umum. Untuk hubungan ruangan sendiri ada beberapa yang tak hubungan, seperti ada entrance berhubungan langsung dengan parking area dan ruang terbuka hijau. Adapun sebagai titik tengahnya ada ruang communal space dan tenis lapangan, bicycle park, outdoor fitness, swimming pool dan juga food court, area MA dan juga musola. Lanjut. Ini untuk desain ruang. Jadi yang dari keseluruhan set saya menggunakan sekitar 60%, yaitu 7.000-an dari 12.000 keseluruhan. Lanjut. Ini data access-nya ada traffic surrounding, area hijau, area biru, sosial ekonomi, vertikal, menuju set unik, ketinggian bangunan, aktivitas sosial budaya, kondisi sekitar, view luar dan view dalam, dan semua ini udah saya data sedemikian rupa, jadi memungkinkan untuk saya
membangun sebuah spot rekreasional di daerah ini. Nah, ini untuk analisis SWOT. Yang pertama kelebihan ada itu salah satu kelebihannya yaitu sangat terjangkau walau posnya tidak di samping jalan raya persis. Untuk kelemahannya salah satunya adalah jalan menuju wisata tidak terlalu besar, yaitu sekitar 4,5 meter. Jadi untuk kendaraan yang besar harus sedikit berhati-hati. Untuk yang peluangnya, saya didesain menjadi ruang publik yang saya desain menjadi ruang publik yang berhasil untuk mewadahi sebuah olahraga di daerah ini. Untuk ancamannya sendiri mungkin persaingan antara ruang-ruang spot olahraga yang ada di DIY yang kaitannya dengan bangunan saya ini. Untuk yang analisis mikro ini saya tekankan pada analisis mikro ini karena berkaitan dengan pendekatan saya, yaitu arsitektur bioklimatik dengan merespon sebuah angin, matahari, dan juga curah hujan. Untuk anginnya sendiri saya respon dengan gubahan membagi menjadi dua untuk memecah sebuah angin, nantinya akan merata ke seluruh bagian bangunan. Untuk matahari, desain bentukan memanfaatkan pencahayaan alami matahari dan memasukkan pada selubung bangunan agar tercipta pencahayaan yang maksimal dan tidak over, jadi tetap pas kenyamanan thermal. Untuk curah hujan juga saya manfaatkan sebagai konservasi air kembali, ada yang saya manfaatkan dan juga ada yang diresap ke tanah untuk peresapan area hijau. Ini pendekatan konsepnya, saya menggunakan konsep arsitektur bioklimatik dengan tadi merespon iklim sekitar agar menciptakan kenyamanan ruang yang ada di bangunan ini lebih maksimal. Jadi prinsip bioklimatik ini sendiri merupakan suatu pendekatan yang melakukan penyelesaian dengan desain mempertimbangkan hubungan antara bentuk arsitektur dengan lingkungannya sendiri. Adapun prinsipnya sendiri ada yang saya pakai pada bangunan saya ada 5, yaitu orientasi, ruang transisional, desain pada dinding, bangunan landscape, dan juga alat pembayang pasif. Dan ini langsung ke konsep gubahan. Untuk proses transformasi desain, saya menggunakan untuk dasarnya sendiri, basicnya sendiri menggunakan bentukan awal persegi, itu merespon konteks luar sekitar karena bentuk bangunan sekitar itu persegi. Kemudian saya plot ke set dan masa saya belah menjadi 2 karena ini merespon dari analisis angin yang nantinya berfungsi untuk memecah angin dan meratakan penghawaan ke seluruh bangunan. Dan ini untuk modifikasi masa dengan merespon analisis set. Jadi masa ini saya respon bentukannya merespon analisis set yang ada. Terus habis itu saya analisis subtraktif dengan pertimbangan fungsi bangunan, dan terakhir penambahan landscape dengan pertimbangan tempat guna lahan. Oke, untuk desain responsif menggunakan orientasi bangunan menghadap jalan ke arah barat, pertimbangan akses bilas yang mudah. Untuk sunpad itu desainnya bentukan juga memanfaatkan pencahayaan alami. Nah, untuk selanjutnya pada elemen wind, yaitu ada angin, yaitu pada bangunan ini saya merespon analisis set terhadap arah mata angin dengan masa bangunan dibuat memanjang dan mengerucut agar sirkulasi angin lancar. Nah, terus untuk selanjutnya pada landscape, pengolahan landscape ini akan dimaksimalkan dengan memperhatikan aspek tepat guna lahan dan juga memperhatikan beberapa aspek seperti elemen hardscape, softscape, dan bluescape. Dan lanjutnya pada implementasi desain dengan pendekatan konsep arsitektur bioklimatik, saya mengimplementasikan pada yang pertama pengolahan landscape dengan penerapan green groove pada beberapa masa bangunan ini dengan menciptakan area hijau selain pada area landscape kawasan sehingga bangunan lebih sejuk. Dan untuk alat pembayang pasif, selanjutnya alat pembayang pasif ini, nah ini saya implementasikan dengan
fasad kinetik dengan posisinya pada area barat, sisi barat dan juga sisi timur, dengan diharapkan mampu meminimalisir cahaya panas matahari. Nah, untuk ruang transisional ini saya buat berada di tengah dari masa Polan 1 dan masa Polan 2, sehingga tercipta selubung bangunan dan juga sirkulasi angin yang lebih fleksibel ke segala ruang. Nah, untuk selanjutnya yaitu orientasi bangunan. Orientasi bangunan ini menghadap ke arah jalan atau arah barat dengan pertimbangan aksesibilitas mudah serta bangunan memanfaatkan bukaan pada area tengah masa sehingga pencahayaan alami lebih mudah untuk masuk. Nah, untuk terakhir yaitu pada konsep tata ruang, di antaranya yang pertama ada zona BMX. Zona BMX di nomor 2 sisi terus tenis lapangan, ada BMX arena dan juga swimming pool serta jogging track dan juga beberapa fasilitas lainnya seperti fitness outdoor dan fitness center. Nah, terus untuk selanjutnya pada sirkulasi kendaraan, di bagian kiri ini area sirkulasi kendaraan dan juga area parkir bis.